Diterjang angin kencang, pendopo Balai Desa Mojodelik, Bojonegoro ambruk. Laka beruntun, mobil, truk dan motor di Bojonegoro, 4 orang luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan, hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Angin kencang disertai dengan hujan deras kembali menerjang wilayah Kabupaten Bojonegoro Minggu sore. Akibat kejadian ini, pendopo joglo Balai Desa roboh hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 900 juta rupiah. Hujan deras disertai dengan angin kencang menerjang kawasan Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu sore. Kencangnya angin membuat pendopo baru Desa Mojodelik ambruk hingga rata dengan tanah. Pasca kejadian, TNI, Polri dibantu dengan warga dan aparat desa setempat bersama-sama langsung mengevakuasi sekaligus menertibkan puing-puing bangunan yang porak-poranda disapu angin. Menurut perangkat desa setempat, kejadian hanya berlangsung sangat cepat. Angin datang bersamaan dengan hujan deras. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kejadian tidak ada orang yang berada di pendopo. Selain merobohkan pendopo Balai Desa, angin kencang juga merusak sejumlah rumah dengan tingkat kerusakan sedang hingga ringan. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap atau genteng yang jatuh tersapu angin. Kemarin sekitar jam 4 ya mas, udah nih. Jam 4 sore itu? Jam 4 sore ya. Itu angin nih dari bawah, dari utara, dari bawah. Seperti kayak apa? Ngangkat ini, joglo ini. Tadi geser ke barat, nah kejadiannya begitu cepat, terus ambruk gitu. Rusak parah nih ya? Rusak parah. Ini posisinya pendoponya sudah ditempati atau belum? Belum. Alhamdulillah belum ditempati. Memang baru dibangun? Baru dibangun ya, belum ada rencana ada setengah badan itu buat kekuatan. Ini didirikan kapan kemarin berdirinya Kak? Bulan 2023, sekitar bulan mas ya. Berapa bulan yang lalu itu aja? Sekitar 1 tahun yang lalu. Oh, 1 tahun yang lalu. Ini berarti pendopo Balai Desa baru ya? Baru ya. Nggak ada korban ya mas? Alhamdulillah nggak ada korban. Ada sepeda motor yang tertimpa ya? Iya, motor saya sendiri. Oh. Saya di sini. Terus rencana kedepannya gimana ini untuk mendirikan lagi? Menunggu dari kepala desa aja. Gimana koordinasi selanjutnya. Pasca kejadian, TNI, Polri dibantu warga dan aparat desa setempat bersama-sama langsung mengevakuasi sekaligus menertibkan puing bangunan yang porak-poranda disapu angin. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan mobil, truk, dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu pada Minggu malam. Akibat dari kecelakaan ini, 4 orang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya turut Dusun Madean, Kelurahan Jetak, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu malam. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil berisikan 6 orang, truk dan sepeda motor sepasang suami istri serta sang anak. Diketahui peristiwa kecelakaan beruntun bermula saat mobil Terios yang dikemudikan oleh Widyo Handoyo asal desa Semanding, Kabupaten Tuban melaju dari arah barat menuju timur. Namun diduga pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk dan kurang menguasai median jalan. Kendaraan kemudian melaju ke arah kanan hingga melebihi jalur dan menabrak dam truk Fuso dari arah berlawanan. Saat bersamaan pula melaju sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang suami istri beserta anaknya dari arah belakang dan tabrakan pun tak dapat dihindarkan.
Akibat kecelakaan tersebut 4 orang mengalami luka-luka, masing-masing seorang penumpang mobil dan 3 pemotor. Seluruh korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Itu mungkin kelihatannya ngantuk yang ya. Oh, dari Teriosnya ngantuk. Ya. Ngantuk. Ada berapa korban Pak Mundi Terios? Kalau korbannya sekitar ada 6 atau 7. Yang bawa motor ada 3. Ya. Dari dalam mobil berapa orang Pak? 6 kelihatannya 6. Cuma yang patah katanya ada 2. Patah tangan ada patah tangan. Sopirnya luka parah Pak tadi? Enggak. Yang luka parah anak kecil. Yang parah itu yang naik sepeda motor, enggak Terios. Oh, boncengan? Ada yang boncengan. Ada anak kecil ya Pak ya? Ada anak kecil, yang parah anak kecilnya. Anak kecilnya parah. Kecelakaan beruntun tersebut kini dalam penanganan Satlantas Polres Bojonegoro. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan petugas kepolisian setempat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Polres Tuban menggelar operasi Zebra Semeru tahun 2024 selama 2 pekan ke depan. Dalam razia lalu lintas tersebut, pihak kepolisian akan menyasar pelanggar serta memberikan sanksi tilang elektronik maupun tilang manual. Kepolisian Resort Tuban menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi Zebra Semeru tahun 2024 di halaman belakang Polres setempat pada Senin pagi. Apel dipimpin Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin dan dihadiri oleh OPD serta diikuti pasukan gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Tuban. Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan operasi lalu lintas tersebut akan digelar selama 2 pekan, mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Sementara objek yang menjadi sasaran pengamanan antara lain titik-titik rawan kemacetan, titik black spot atau titik rawan kecelakaan, serta penindakan kaum muda yang melanggar aturan lalu lintas. Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan personil dalam rangka pengamanan lalu lintas menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan melalui penindakan hukum bagi pengguna jalan yang melanggar. Operasi Zebra Semeru akan dilakukan menjadi 2 bagian. Pada minggu pertama, petugas lalu lintas akan melakukan pendekatan dengan cara preventif dan preventif. Lalu pada minggu kedua, petugas akan memberikan tindakan hukum berupa penilangan bagi pengendara yang masih melanggar. Untuk kegiatannya, kegiatan preventif maupun penegakan hukum. Dan sudah dibagi pada saat minggu pertama kita laksanakan kegiatan preemptif dan preventif, dan kegiatan untuk minggu kedua kita laksanakan penegakan hukum. Baik itu melalui etle maupun tindakan manual secara hunting. Jadi untuk tujuannya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas, nah ini yang akan kita tindak ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya preemptif preventif juga kita mencoba untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga kegiatan yang kita laksanakan operasi selama 14 hari ini bisa lebih efektif, efisien, dan tentunya berdampak kepada masyarakat, yaitu penekanan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas. Dalam razia lalu lintas tersebut, pihak kepolisian akan menyasar pelanggar serta memberikan sanksi tilang elektronik maupun tilang manual. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, relawan Bolone Masbub deklarasikan dukung Lindra Joko di Pilkada Tuban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kelompok relawan Bolone Masbub mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban nomor 2 Aditya Halindra Faridski Joko Sarwono. Relawan yang didominasi anak muda ini berharap Lindra Joko bisa menang dan meraih suara di atas 70% dalam Pilkada Tuban 2024. Sekelompok pemuda yang mendeklarasikan diri sebagai relawan Bolone Masbub menyatakan dukungannya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban nomor urut 2 Aditya Halindra Faridski Joko Sarwono. Deklarasi yang digelar di Pantai Kelapa, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Minggu siang tersebut dihadiri langsung oleh calon bupati Tuban Aditya Halindra Faridski. Kedatangan Bupati Petahana yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tuban tersebut disambut antusias oleh ratusan relawan yang hadir. Dalam kesempatan ini, calon bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini menyapa satu persatu relawan yang datang dari 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Koordinator Bolone Masbub, Basyori Fahmi menjelaskan, jika relawan Bolone Masbub ini mendukung penuh Lindra dan Pak Joko agar terpilih menjadi bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Tuban 2024. Anggota relawan yang mendeklarasikan dukungan ini terdiri dari beragam elemen masyarakat, mulai dari anak muda hingga orang tua, serta dari berbagai latar belakang profesi dan perwakilan di 20 kecamatan di Tuban. Basyori Fahmi menyebut gerakan relawan ini tak seformal partai politik. Namun dengan jejaring yang luas yang dimiliki para relawan, ia yakin paslon Lindra Joko bisa menang di atas 70%. Sementara dukungan diberikan kepada paslon nomor urut 2 lantaran dinilai berhasil memimpin dan membawa Kabupaten Tuban menjadi lebih baik serta berprestasi. Harapan kami pasangan Lindra Joko bisa menang 70+ di Tuban. Mas, upaya untuk memenangkan gimana yang dilakukan oleh Bolone Masbub ini? Karena kami gerakan relawan ya, kami sehingga gerakannya juga tidak seperti teman-teman partai untuk menggerakkan ya. Kita dari hati ke hati, kita dari teman ke teman, sehingga apa yang kita gerakan itu benar-benar bisa mengenal langsung ke orang-orang kita ajak untuk bergerak. Mas, alasannya apa sih Mas mendukung Mas Bupati ini? Karena gini, Mas Bupati Lindra ini dari pertama kali awal dulu kita tahu bahwa baru pertama kali dilantik, setelah itu kita semua kena corona. Nah itu dari situ penanganan dari Kabupaten Tuban sangat luar biasa bagus, dan setelah corona usai banyak prestasi-prestasi yang terus diluncurkan dan didapat peroleh oleh Mas Lindra dan Kabupaten Tuban. Itu sehingga kami, ini berarti layak untuk dilanjutkan. Sementara itu, calon bupati Tuban nomor urut 2 Aditya Halindra Faridski mengapresiasi dukungan relawan yang didominasi oleh anak-anak muda ini. Mas Lindra berharap dukungan yang diberikan Bolone Masbub akan berdampak positif dalam upaya mensosialisasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Tuban. Alhamdulillah hari ini Bolone Masbub melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Lindra Joko yang hari ini diinisiasi oleh seluruh teman-teman dipimpin oleh Mas Fahmi dan Mas Edi. Alhamdulillah sudah terbentuk di 20 kecamatan, dan saya bersyukur Bolone Masbub sudah melakukan kegiatan sosial di masyarakat untuk mengangkat pariwisata, UMKM, dan memberikan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. Artinya saya mengucapkan terima kasih bahwasanya hari ini dukungan-dukungan masuk yang insya Allah mereka bertujuan juga memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Tuban. Semoga Bolone Masbub ini akan bermanfaat untuk mensosialisasikan hal-hal baik, dan insya Allah memantapkan pada saat tanggal 27 November nanti 2024 paslon nomor urut 2 Lindra Joko akan memimpin di Kabupaten Tuban. Bupati Tuban incumbent berharap gerakan Bolone Masbub bisa terus bermanfaat dalam menyebarkan hal-hal positif, sehingga pasangan nomor urut 2 Lindra Joko akan kembali dipercaya masyarakat untuk memimpin
Kabupaten Tuban 5 tahun ke depan. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, masa kampanye Pilkada 2024 dimanfaatkan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini untuk berkunjung di pelaku UMKM keripik tempe Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan ini Risma menekankan pentingnya memperluas produk usaha yang sudah ada atau diversifikasi produk. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini melakukan kampanye dengan bertemu para pelaku usaha keripik tempe yang ada di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Dalam kegiatan ini Risma juga didampingi oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi nomor urut 1, Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Menurut Risma, pertumbuhan UMKM menjadi modal penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk dengan keberadaan usaha keripik tempe rumahan yang hampir dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di desa itu. Meski begitu, ia menekankan pentingnya para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan produk usaha mereka, yakni dengan melakukan diversifikasi terhadap produk usaha yang dihasilkan. Mengingat dengan banyaknya jenis usaha yang sama, maka segmen pasar akan semakin kecil, sehingga diperlukan variasi pengembangan jenis usaha meski dari bahan baku yang sama untuk membuka peluang usaha baru. Ia juga berjanji akan membantu para pelaku UMKM di bidang pemasaran. Jadi sekali lagi kalau ngomong modal itu bukan satu-satunya. Yang penting adalah semangatnya dan tahu cara bagaimana memasarkan produk itu, begitu. Lalu bagaimana terobosannya untuk seperti kayak UMKM? Iya, makanya tadi saya ngomong, kalau saya ini satu kampung bikin semua keripik, itu persaingannya sangat berat. Karena itu saya ngomong harus ada diversifikasi untuk produknya. Karena kalau semua satu kampung membuat itu, pembelinya kan terbatas gitu. Kecuali pembelinya saya bisa bantu masarkan, kalau ini bagus saya bisa bantu karena beberapa UMKM saya diterima di Kresna Bali sama Kresna Jogja. Jadi saya punya channel-channel untuk itu. Cuman masalahnya kalau usahanya sama semua, ya sementara pembeli nggak dibesarkan, itu susah untuk bersaing. Karena itu tadi saya sampaikan ke Pak calon Bupati dan Bu Endita, mungkin kalau Bu Endita nggak berani ngomong begitu kan. Nah, dibuat untuk diversifikasi produknya, misalkan kering tempe, apalagi sambal tempe, kayak gitu yang bisa di packing sehingga bisa marketnya berbeda, pembelinya itu berbeda gitu. Dalam kesempatan itu, Risma yang didampingi calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi juga melihat langsung proses produksi keripik tempe. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Beralih ke berita olahraga, Persibo Bojonegoro mengalahkan tim tamu Persela Lamongan 2 gol tanpa balas pada pertandingan lanjutan Liga 2 Grup 3 di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro, Sabtu sore. Hasil ini membawa Persibo kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 15 poin dari 5 pertandingan. Derby Jawa Timur tersaji antara Persibo Bojonegoro melawan Persela Lamongan dalam lanjutan Liga 2 Indonesia Grup 3 yang digelar di Stadion Legend Haji Sudirman, Bojonegoro, Sabtu sore. Bermain di hadapan ribuan supporter, Persibo berusaha mengamankan poin penuh sekaligus menjaga rekor selalu menang. Sejak kick-off babak pertama, kedua tim langsung tampil menekan. Jual beli serangan tersaji di 10 menit pertama, namun belum satupun peluang berhasil dimanfaatkan oleh kedua tim menjadi gol. Pada menit ke-34, gol pemecah kebuntuan Persibo lahir melalui sundulan Taher Jahan Baks. Seusai dirinya menerima umpan tendangan bebas dari Victor Freitas, skor 1-0 berubah hingga peluit akhir babak pertama usai. Di babak kedua, Persela Lamongan berusaha menyamakan kedudukan. Namun kokohnya jantung pertahanan Persibo yang dikawal oleh Otavio Dutra tidak mampu ditembus para pemain Persela.
Bahkan di babak kedua, Persibo justru bermain dominan pada penguasaan bola dan dengan nyaman memainkan ritme permainan. Di menit ke-66 Persibo berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui Osa Saha. Gol tercipta berkat umpan manja diberikan oleh Rachel, kemudian Osa Saha yang berdiri bebas tanpa pengawalan pemain belakang Persela dengan leluasa menjebloskan bola ke gawang Persela. Skor 2-0 bertahan hingga babak kedua usai. Head coach Persibo Bojonegoro, Regi Aditya mengaku bersyukur dan puas atas hasil pertandingan kali ini. Menurutnya, sepanjang pertandingan, seluruh pemain berjuang penuh untuk meraih hasil kemenangan mutlak. Bahkan semua instruksi yang diberikan olehnya dapat dijalankan dengan baik oleh para pemain. Puji Tuhan, alhamdulillah pemain menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Bukan secara individu saja tetapi secara unit dan tim. Dan inilah yang harus kita terus pertahankan, bahwa sepak bola itu adalah olahraga, bukan olahraga individu, tetapi kerjasama ini yang harus terus dibangun, kerjasama ini yang harus terus dijaga. Karena pertandingan-pertandingan selanjutnya itu adalah pertandingan yang mudah. Saya juga memberi apresiasi yang sangat luar biasa untuk staf pelatih yang memberikan seluruhnya dalam setiap hari sesi proses latihan yang luar biasa, dan juga tim ofisial yang begitu luar biasa bekerja, serta manajemen juga yang selalu memberikan support yang positif untuk kami sehingga kami bisa bekerja dan memberikan yang terbaik pada hari ini. Sementara itu, head coach Persela Lamongan Zulkifli Syukur mengaku pertandingan melawan Persibo para pemainnya sangat lemah dalam mengatasi bola-bola servis. Pertama saya ucapkan selamat ya buat Persibo, ya, mereka pantas menang, mereka bermain lebih efektif. Ini memang di pertandingan tadi kita sedikit lengah ya terkait penanganan bola-bola servis, dan ya saya pikir seperti yang saya bilang kemarin, hari ini adalah pertandingan yang sangat menarik buat kedua tim. Hasil ini sekaligus membawa Persibo Bojonegoro kokoh di puncak klasemen Liga 2 Grup 3 dengan perolehan 15 poin dari 5 pertandingan. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Informasi mengenai berburu foto satwa langka di lereng Gunung Semeru akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah wisatawan hingga fotografer asing berburu foto hewan langka di hutan lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Terdapat sedikitnya 38 jenis burung langka di hutan tersebut. Hutan milik perhutani di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, terus ramai didatangi wisatawan maupun fotografer lokal hingga mancanegara. Mereka datang jauh-jauh untuk melihat dan berburu gambar berbagai spesies burung langka endemik Jawa. Para wisatawan yang datang ditemani para petani dari warga setempat. Diketahui para petani telah membentuk komunitas untuk melindungi keberadaan spesies langka di hutan tersebut. Para petani melakukan pemeliharaan dengan memberi pakan para burung, di antaranya tikus maupun marmut. Para petani juga gencar menanam tumbuhan penghasil pakan burung. Kini telah banyak para pengamat maupun wisatawan lokal dan mancanegara mulai dari Perancis, India, Singapura yang datang melakukan pengamatan. Para petani telah mencatat ada sekitar 38 spesies burung langka di hutan setempat, di antaranya elang Jawa, burung enggang atau rangkong, alap-alap capung hingga burung caladi batu.
Sekarang ini terpantau 38 jenis burung ya. Termasuk burung langka itu elang Jawa, simbolnya Indonesia. Caladi batu Jawa, ada tikotok, ada julang. Itu yang langka. Kini para petani setempat terus melakukan edukasi pada warga untuk tidak melakukan perburuan pada satwa-satwa dilindungi. Para petani berharap pemerintah juga turun tangan untuk menjaga kelestarian satwa dilindungi di wilayah tersebut. Pelihara gitu. Tapi kalau sudah berdagangkan, wah ini sudah habis. Artinya jangan mengapresiasi terhadap masyarakat ini, Pak ya. Ya, mengapresiasi. Jadi untuk apa? Seperti harus banyak belajar ya, seperti daerah di Jatimulyo, di Ponorogo, ada Kulon Progo. Nah, itu kan sudah di sana ada desa yang namanya Jatimulyo, itu kan sudah bagus, baru kami rasa perlu di istilahnya itu diguroni gitulah ya ke sana itu. Yongki Nugroho, JTV, Lumajang. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.